Ramalan Jakarta tenggelam seolah kian dekat dan nyata usai sejumlah fenomena muncul ke hadapan mata. Penurunan permukaan tanah yang terus terjadi hingga permukaan air laut yang kian meninggi membuat sejumlah warga yang tinggal di daerah pesisir hanya bisa gigit jari. Tanggul laut raksasa atau Giant Seawall digadang-gadang menjadi jalan keluar persoalan. Namun pertanyaannya, seberapa kuat tanggul menjadi benteng pertahanan untuk melindungi warga? Inilah episode ke-60 di Poin Investigasi. Saya Dwi Penurbahgia, saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari wilayah pesisir kota Jakarta. Sebenarnya saya berada di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, dan di wilayah ini ada satu bukti ataupun saksi sejarah terkait dengan ancaman Jakarta yang diprediksi akan tenggelam di masa depan. Banjir rob saat ini sebenarnya sudah diwacanakan oleh Pemprov DKI dengan tanggul mitigasi, satunya lagi tanggul NCICD. Tanggul mitigasi lumayan membantu, Bu, sejauh ini? Enggak lah, saya tadinya nggak pernah banjir. Jadi air larinya ke sana sebenarnya. Pas ini di tanggul, udah saya yang kelelep bagian sini. Ancaman yang pernah dikatakan pada tahun 2055 atau berapa Jakarta akan tenggelam, itu bisa saja terjadi kalau kita tidak mengantisipasinya. Ini fakta yang menunjukkan bahwa laut itu udah segitu loh. Tapi pemerintah juga memproyeksikan akan membangun Giant Seawall di tengah laut. Kalau saya lihat dari gambar, itu memang udah nggak ada nelayan kecil. Perahu-perahu pun udah nggak ada. Gak khawatir sana apa? Nanti kemana kita akan dilempar? Awal pemerintah kita ditempatkan di mana untuk mencari ikan? NCICD fase B dan C yang kita sebut dengan Giant Seawall, Jakarta, DKI, dan plus sedikit Banten dan sedikit Bekasi. Dengan luas nanti karena tanggul itu akan kita desain, lebar di permukaannya 250 meter, otomatis di bawah base-nya itu kira-kira hampir 750 meter. Itu nanti akan ada kawasan pengembangan terpadu, kawasan bisnis. Tanggul laut ini sebagai proyek yang ambisius dan sangat membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Ini akan berdampak pada beban hutang, pada kerusakan ekosistem baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Saudara, berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penurunan permukaan tanah rata-rata terjadi di ibu kota 5 hingga 10 cm per tahun. Ada 3 faktor utama yang kemudian menyebabkan fenomena ini. Pertama adalah terkait dengan eksploitasi air tanah yang tidak terkontrol. Kedua, terkait dengan pembangunan gedung bertingkat. Dan yang ketiga adalah masifnya permukiman-permukiman baru yang semakin menambah beban bagi tanah di ibu kota. Wilayah Jakarta Utara menjadi wilayah dengan penurunan permukaan tanah paling signifikan dan menjadi wilayah yang paling berpotensi terdampak fenomena ini. Saya berada di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, dan di wilayah ini ada satu bukti ataupun saksi sejarah terkait dengan ancaman Jakarta yang diprediksi akan tenggelam di masa depan. Saya akan tunjukkan, saudara. Itu adalah masjid yang dibangun pada tahun 1996 dan sempat digunakan oleh warga setempat untuk kemudian beribadah, dan saat ini kondisinya persis berada di luar tanggul yang kemudian berada di kawasan Muara Baru ini, dan bisa dilihat bangunan masjid ini yang atapnya ataupun kubahnya sudah runtuh terselumuti oleh air laut.
Saya akan coba turun, saudara, untuk melihat lebih dekat. Oke, dan ini ada batu-batu ya, yang digunakan warga untuk turun ke sini. Oke. Saya dapatkan informasi bahwa saat ini memang kondisinya air sedang tidak pasang. Itulah mengapa sejumlah puing-puing bangunan yang ada di sini terlihat, tetapi dapat dipastikan bahwa masjid ini berada dalam tanda kutip di luar daratan. Saya akan coba lebih mendekat. Air laut masuk ke masjid ini sekitar tahun 2000 hingga 2004 ataupun 2006. Dan kondisi ini semakin parah pada tahun 2001, di mana nampaknya sejumlah masyarakat sudah kesulitan untuk kemudian beribadah di masjid ini. Dan bisa dilihat ya, masjid yang awalnya berwarna putih dan hijau, sekarang karena sering tergerus oleh air laut, ini sudah menghitam. Dan bisa dilihat ini mungkin batasnya ya. Ini batas dari air laut dan ini adalah kondisi dalamnya. Dan pada tahun 2012, informasi yang saya peroleh bahwa masjid ini secara resmi dinyatakan tenggelam, yang menandakan bahwa permukaan tanah di wilayah Jakarta Utara menurun dan ditambah dengan permukaan air laut di wilayah pesisir ini naik, hingga seolah membuat masjid ini berdiri di luar dari daratan. Saya akan tunjukkan, ini adalah batu peresmian ya, Musola Wal Aduna, yang kemudian diresmikan pada tahun 1996. Artinya sudah kurang lebih 30 tahun berjalan dan masjid ini tenggelam di pesisir utara Jakarta. Terus saya berada di wilayah Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saya akan lakukan investigasi untuk melihat seberapa parah dampak dari banjirop yang terjadi di kawasan ini ketika air laut pasang. Saya akan didampingi dengan Ketua RW 022, bersama juga dengan anggota LMK. Saya bersama dengan Ketua RW Pak Bani Sadar, dan juga ada anggota LMK Pak Muslimin. Bapak-bapak, terima kasih untuk waktunya. Ya. Pak Bani, saya ingin konfirmasi dulu, wilayah Bapak ini langganan banjirop, Pak? Ya, di 2024 itu sangat luar biasa sekali banjir rob di wilayah RW 22. Cuma satu RT yang tidak terdampak, RT 11. Semuanya di wilayah RW 22 ini, semuanya ada 12 RT. Yang satu RT tidak terdampak di RT 11. Boleh kita lihat langsung ke dalam, Pak? Boleh? Saya akan tunjukkan saudara bersama dengan Ketua RW setempat dan anggota LMK, seperti apa sebenarnya perumahan warga yang kemudian terdampak banjirop. Apakah di wilayah ini juga terjadi penurunan permukaan tanah setiap tahun ya? Secara data itu per 1 tahun sekali itu 10 cm. 10 cm? 10 cm. Oke, artinya permukaan air laut meninggi, permukaan tanah menurun. Dan itu yang kemudian semakin membuat parah ya, Pak ya? Oke, kita akan coba masuk lebih ke dalam, saudara. Solusi banjirop saat ini sebenarnya sudah diwacanakan oleh Pemprov DKI dengan tanggul mitigasi dan Tanggul mitigasi. satunya lagi tanggul NCICD. Oke. Nah, cuman saat ini yang sedang berjalan yang akan kita lihat di depan ini adalah tanggul mitigasi. Tapi tanggul mitigasi saat ini yang dibangun, ini kalau kita hitung dari estimasi penurunan tanah, ini akan hanya mampu mungkin kemungkinan bertahan di 5 sampai 10 tahun. Hanya mampu bertahan ataupun bermanfaat 5 sampai 10 tahun. Iya. Artinya hanya sementara ya, Pak? Iya, karena ketinggiannya, tapi makanya dibutuhkanlah tanggul NCICD sebenarnya. Oke. Boleh kita lebih ke dalam ya, Pak ya? Oke. Apakah kemudian bisa dipastikan ketika air dari laut masuk ke area ini tidak akan melebihi tanggul ini? Harusnya ketika selesai penanggulangan banjir sementara dengan cara melakukan tanggul mitigasi tadi, seharusnya dilakukan cepat
pembangunan tanggul kali atau tanggul NCIC tadi. Karena apa? Karena tanggul sungai itu ketinggiannya sekitar 3 meter, 2 meter 80-an. Oke. Ketika itu tidak dibenahi, artinya Ya, potensi banjirnya semakin potensi besar. banjirnya akan mulai lagi pada saat 5 tahun kemudian. Oke, baik, siap. Saudara, saya berada di salah satu titik dan saya melihat ada satu rumah yang, mohon maaf, tetapi seperti tenggelam. Ini Iya, betul. air laut, Pak. Air laut, air banjir rob. Saya coba lihat ke dalam ya, Pak ya. Saya akan tunjukkan saudara, ini adalah salah satu mungkin bukti terkait dengan prediksi potensi ibu kota DKI Jakarta yang dikatakan dapat tenggelam di masa depan. Bisa dilihat ini, dulunya ini rumah warga ya, Pak ya? Ya, rumah warga. Oke. Kalau yang ini masih ada orangnya, Pak? Apa sudah kosong juga? Masih. Masih? Lagi nggak ada orangnya kali ya? Iya. Ini ada salah satu warga yang sedang meninggikan bagian depan rumahnya, Pak? Betul. Iya. Saya coba ya lebih dekat ya, Pak ya? Misi, Pak. Pak, kalau pemilik rumahnya ada, Pak? Saya, Pak. Oh, Bapak pemilik rumahnya? Kenapa? Izin, Pak, Dipo dari Kompas TV, dengan Bapak siapa? Pak Waluyo. Pak Waluyo. Ini sedang ditinggikan, Pak? Berarti sebelumnya di bawah jalan ini rumah Bapak? Oh. Sekitar semeter 80 tingginya dari tinggi itu. Perbedaannya semeter 80 dari tanggul ini, jalan lama. Oh, jalan lama? Iya, kan dikeruk. Artinya dulunya selalu terendam banjir, Pak? Ah, iya. Enggak. Pokoknya asal ada air pasang ya terendam. Tapi ini ditinggikan pakai dana pribadi atau? Enggak, kalau ini ya pribadi yang dalam. Ini pribadi? Iya, iya. Karena kalau tidak ditinggikan, Nggak bisa kerja. Kerendam. boleh tahu, Pak, berapa, Pak, biayanya, Pak? Bisa 15 sampai 20 buat turuk aja. 15 sampai 20 juta? Iya, buat turuk. Sudah berapa kali ditinggikan, Pak? Saya di sini 5 tahun 2 kali. 2 kali, berarti kalau dikalkulasi Sudah pakai 3 kali ini berarti. ini sudah 3 kali? Iya. Lebih dari 50 juta mungkin? Dulu kan masih jalan lama kan pendek, terus ditinggiin sendiri. Saya kena jalan ini tinggi lagi. Jadi ini tinggi, ini rendah. Apakah Ini juga, banjir atau tidak? oh, ini salah satu yang rumahnya masih di bawah juga, Bu ya. Permisi, Bu, dengan Dipo Kompas TV, dengan Ibu siapa? Ini, Ibu Suhaini. ya. Ibu emang rumahnya lebih rendah daripada jalan ini ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya, kalau banjir mah udah kelelep. Ini kalau banjir kelelep. Terakhir banjir kapan? Udah ada semingguan ya. Oh, seminggu, baru seminggu yang lalu. Berarti ini Ibu meninggikan sendiri bagian depannya? Ya. Habis kalau banjir mulu repot. Iya. Apalagi kan ada mesin cuci apa harus pada naik semua. Tanggul mitigasi lumayan membantu, Bu, sejauh ini? Atau seperti apa? Enggak lah, malah kitanya saya tadinya nggak pernah banjir. Nggak pernah beneran. Jadi air larinya ke sono sebenarnya. Pas ini ditanggul, udah saya yang kelelep bagian sini. Oh, justru Bagian malah kelelep, iya. Bu ya? Saya baru banjir bulan-bulan ini aja pas ada tanggul ini. Oh. Baru banjir saya. Ibu tinggal di sini dari tahun? Saya udah hampir 6 tahun. 6 tahun. Iya. Akan tetap tinggal di sini dengan kondisi seperti ini? Insya Allah, nggak bisa mau gimana ya? Beli rumah di sana juga kan pada mahal, nggak mungkin. Terima kasih banyak, Bu ya. Semoga nggak banjir lagi ke depannya. Amin, ya. Saudara, saya berada di area rumah apung dan rumah panggung ya, Pak ya? Iya. Oke. Ini sudah ada dari tahun berapa? Nah ini pembangunannya dimulai dari 2024. 2024? Iya. Boleh kita lihat ya, Pak ya? Iya. Ini rumah-rumahnya, Pak? Nah, ini contoh-contoh. Ini rumah panggung ya? Iya. Ini salah satu rumah panggung ya, Bapak-bapak. Ibu pemilik rumah ini, Bu? Iya, Pak. Sekarang Ibu tinggal di atas. Di atas tidurnya. Area bawah ini sudah tidak bisa ditempati. Enggak, itu kan tempat pawon buat ngerebus kayak gitu, tapi banjir, Pak, kalau air pasang gede segini jadi capek. Boleh saya lihat, Bu? Iya, boleh, Pak. Dari sini ya? Iya, iya. Di sini ya, Bu ya? Iya. Ini kalau kerang-kerang ini apa, Bu? Buat apa ini? Iya, diuruk? nguruk. Tadinya kelam, ini sekarang 5.000 ini, Pak. Nggak pakai tanah nguruknya? Enggak pakai ini. Ini kerang ya? Iya, kulit. Saya izin lihat ya, Bu ya? Iya, Pak. Bu, kalau saya ngintip sedikit boleh, Bu? Kak? Boleh, Pak, atas, Pak. Saya izin, Bu ya? Iya, iya, Cok. Saya coba... Nanti rumput, Pak, daun-daunnya. Nggak apa-apa, Bu. Pak.
tinggal. Izin ya Bu ya. Iya. Saya coba ke atas ya saudara untuk melihat seperti apa kondisi rumah panggung. Ini kondisi rumah panggung ya. Oh, ini adalah kondisi rumah apung ya. Karena sesuai dengan namanya, rumahnya ini tidak berdiri di atas tanah, tapi berdiri di atas permukaan air ataupun laut di daerah pesisir. Ini bisa dilihat ya, salah satu rumah apung yang ada di sini. Spesifikasi rumahnya juga tertulis, ada 1 ruang tamu, 1 kamar tidur, 1 dapur dan 1 kamar mandi beserta dengan fasilitas penunjang lainnya. Dan ini memang konturnya karena di atas laut ya Pak, di atas perairan, jadi goyang seperti ini. Saya akan coba berbincang. Assalamualaikum Bu. Ya. Boleh ngobrol sebentar Bu? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Elisa. Bu Elisa, izin Bu, saya Dipo dari Kompas TV. Ibu tinggal di rumah apung ini sudah lama? Udah. Dari kapan? Peresmian. Dari peresmian, artinya tahun? Dan kurang lebih 3 tahun. Sejauh ini kondisinya gimana Bu? Tinggal di atas Ya permukaan biasa air? ngapung-ngapung. Suka bergoyang gitu Bu? Ya, Maksudnya iya namanya kayak kapal, kayak perahu tuh goyang-goyang. Kalau air orang lewat pasang? ya goyang. Kalau air pasang gimana, Ya, kita naik, mumbul ke atas. Oh, tidak masuk ke rumah Ibu, enggak, tapi rumahnya naik ya? Iya karena kan, permukaan karena naik. bawahnya kan itu tuh. Oke. Drum. Oh, bawahnya ini drum-drum Nah, gitu ya, Bu, semua ya? di bawah ini drum. Kalau kemarin kan kita juga mengalami cuaca ekstrim Bu ya? Iya. Hujan begitu deras, kondisinya di sini aman? Bocor mungkin atau? Ya, ada sedikit bocor. Itu kan sengnya tipis tuh Pak. Di dari atas seng tuh. ya? Bukan dari genteng ya? Bukan, mungkin kesangkut-sangkut agak kebuka dikit gitu. Tuh sampai ke sono tuh, rusak tuh ono. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu. Ya. Mohon maaf ganggu waktunya. Pak Muslimin, Pak Bani, tadi kita sudah melihat ya Pak ya kondisi dari perumahan warga di RW 022, dan kita tahu juga bahwa baik pemerintah provinsi ataupun pusat saat ini tengah menggalakkan sebuah program Giant Sea Wall. Tanggapan Bapak? Pembangunan tanggul Giant Sea Wall ini kan akan berdampak kepada pemukiman warga. Ya. Nah, misalnya akses jalannya nanti akan menggunakan asetnya warga. Nah, sementara itu belum ada solusi pada saat itu. Tadi asetnya akan terkena sebagai akses untuk menuju Giant Sea Wall karena di dalamnya kan terdapat pulau-pulau reklamasi. Pemerintah juga memproyeksikan akan membangun Giant Sea Wall. Tak khawatir sana apa? Nanti kemana kita akan mencari ikan? Saudara, pemerintah merancang pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang masuk ke dalam proyek strategis nasional untuk melindungi jutaan warga terdampak penurunan permukaan tanah dan juga melindungi warga dari ancaman banjirop. Giant Sea Wall akan dibangun dan membentang di sepanjang pantai utara sepanjang kurang lebih 500 hingga 700 km dengan menelan anggaran senilai 1.300 triliun rupiah. Giant Sea Wall juga termasuk ke dalam proyek pembangunan infrastruktur terpadu atau NCICD yang kini juga tengah digarap oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya berada di atas dari tanggul pengaman laut ataupun NCICD yang berada di perbatasan antara Jakarta Utara dengan wilayah Tangerang. Saya akan coba tanyakan kepada sejumlah nelayan di sini apakah tanggul ini memberikan dampak positif kepada kehidupan masyarakat atau justru melahirkan sejumlah dampak-dampak lainnya. Saya sudah bersama dengan Pak Komarudin, nelayan setempat. Pak Komarudin, terima kasih untuk saya, Pak. Bahwa tanggul ini sudah terbentuk sejak kapan, Pak? Dari tanggul ini udah lalu tahun 2000, pertengahan 2024. Pertengahan 2024, artinya kurang lebih sudah berjalan hampir 2 tahun ya Pak ya? Iya. Sudah ada dampak positifnya Pak? Apakah masih ada banjirop di perumahan warga? Dulunya belum ada tanggul ini,
itu banjir rob itu cepat surut karena tidak ada pintu air. Oke. Dengan adanya rob ini, apabila banjir itu datang, hujan, air rob masuk, sedangkan pintu hanya satu. Jadi maksudnya ketika ada tanggul ini justru banjir robnya semakin lama surut? Iya, semakin lama surut karena pintu itunya kecil, pintu airnya. Dan itu Pak, yang itu? Oke, bisa ditunjukkan ya pintu air yang sebelah sana? Oke. Dan dibantu dengan pompa mesin hanya satu berfungsi. Oke. Itu pun pipanya kecil. Pipanya kecil? Iya. Oke, berapa hari surut ya Pak? Kemarin itu cukup 2 hari. 2 hari? Iya. Sebelumnya? Surutnya tadi hitungan jam lah. Pasangnya sejam, surutnya pun cepat. Dan Bapak berprofesi sebagai nelayan? Nelayan tradisional. Itu kan untuk dampak ketika banjirop terjadi di perumahan warga. Untuk profesi Bapak sebagai nelayan, apakah tanggul ini juga mempengaruhi mungkin pendapatan ataupun akses? Akses itu mempengaruhi. Aksesnya mempengaruhi? Ya, ketika musim hujan deras, itu kita harus mencari jalan alternatif supaya mencapai perahu sebelum perahu tenggelam. Satu. Yang kedua, saat kita membawa bahan bakar, kita harus muterin tanggul ini. Satu gerigen itu 35 liter. Kita pikul sampai ke perahu. Itu pun mempengaruhi. Saya boleh ajak ke sini ya Pak ya? Ini artinya jalan yang biasanya Bapak lalui dari rumah untuk menuju ke perahu Bapak? Ya. Sejauh ini Pak? Sejauh ini. Berapa kilo Pak? Kurang lebih ya 500 meter? Ya. Oke. Sebelumnya perahunya di mana? Sebelum perahu hanya di pas tanggul yang jembatan ini, jalanan ini nih. Daratan ini Pak? Iya, daratan itu. Kalau ini kan tadinya laut semua ini. Tadinya laut semua Laut semua. Oke. Artinya ketika, mohon maaf, cuaca tidak baik, Bapak harus buru-buru ke sini untuk memastikan perahu Bapak tidak tenggelam. Iya, walaupun dalam keadaan hujan pun kita pergi kemari untuk menengoki perahu, menimba supaya cepat tenggelam. Kalau kita menunggu berhenti hujan, itu perahu keburu tenggelam karena akses untuk dari rumah ke perahu itu sangat jauh. Ada berapa ini Pak? Kurang lebih perahu di sini? Perahu kurang lebih 65. 65 perahu? Ya. Selama 2 tahun ini apakah ada ketika curah hujan ataupun cuaca ekstrim, ada perahu yang pernah tenggelam? Pernah, banyak. Contohnya perahu yang dibungkus ini, baru kemarin kejadian. Yang dibungkus tuh yang putih ini Pak? Iya, yang kecil tuh. Boleh kita ke situ Pak? Boleh. Oke. Saya akan lebih mendekat ya saudara bersama dengan Pak Komarudin untuk melihat kondisi dari tempat bersandarnya perahu ini ya Pak ya. Ini untuk bambu ini dibuat oleh pemerintah atau oleh warga? Oh, ini dibuat oleh ajuan dari proyek. Cuman dikerjakan oleh para nelayan setempat. Artinya ketika tanggul ini dibentuk, tidak ada mungkin dermaga yang dibuatkan khusus untuk para nelayan? Belum ada. Sampai saat ini? Sampai saat ini belum ada. Artinya ketika ada tanggul ini, para nelayan cukup kesulitan untuk memantau perahunya. Iya, Bahkan cukup, tadi benar. ada beberapa yang sudah tenggelam. Tenggelam, iya. Satu perahu, mohon maaf, modalnya berapa Pak? Modalnya kalau perahu untuk satu ini ya kurang lebih kalau kita beli bekas saja itu bisa 17 juta. 17 juta? Iya. Artinya kalau tenggelam tidak bisa digunakan, kehilangan 17 juta? Iya. Terus saya bersama dengan Pak Komarudin akan coba untuk menyisir sejumlah titik yang ada di sini menggunakan perahu untuk melihat seberapa besar sebenarnya dampak dari pembangunan tanggul terhadap para nelayan. Ini perahunya Pak? Iya. Oke. Nah, seperti ini aja ya, alas kaki. Ya Pak. Kita akan coba bersama dengan Pak Komarudin untuk melihat sejauh apa lokasi dari para nelayan untuk menangkap ikan. Untuk posisinya di mana Pak? Untuk menangkap ikan itu biasanya di mana posisinya? Posisinya itu ada di dekat Pulau Bidadari. Dekat Pulau Bidadari? Iya. Yang itu Pak? Tapi dulunya sejauh itu atau lebih dekat? Dulunya lebih dekat. Sebelum ada jembatan ini dia kurang lebih mangsa 20 meter dari daratan. Hanya berapa Pak? 25 meter. 25 meter? Ya. Kalau sekarang berapa? Ya kalau sih kurang lebih 500 meter. 500 meter? Ya. Jauh sekali Pak ya perbedaannya ya. Kalau selisihnya Pak, selisih keuntungannya yang Bapak dapatkan dulu dan sekarang bedanya berapa jauh?
Kalau itu dari dulu sama sekarang bedanya setengahnya. Dari penghasilan 100 bisa mencapai sekarang 50 ribuan. Iya. Itu per apa, Pak? Per kilo. Karena dulu harga murah tapi sana banyak. Ada berhentinya sejak musim itu nggak ada musim timuran, baratan. Ada terus ikan. Kalau sekarang itu ikan jarang. Dan ini adalah pulau-pulau ya, ataupun reklamasi yang kemudian sudah ada di ibu kota DKI Jakarta selama berapa tahun tentunya, dan ini turut mempengaruhi kondisi para nelayan untuk mencari nafkah. Sebelumnya Pak, ketika tanggul yang tadi kita datangi itu dibuat, apakah itu juga melibatkan nelayan Pak dalam proses diskusi untuk pembuatan tanggul itu? Ini batas. Cuma kita sudah mengusulkan apa keinginan nelayan, tetap pembangunan dijalankan. Keinginan nelayan pun tidak tercapai atau tidak dipenuhi oleh setiap proyek. Tolong dibuatkan dermaga permanen dan pengedokan. Itu aja keinginan nelayan ini. Selain tanggul, tapi pemerintah juga memproyeksikan akan membangun giant seawall di tengah laut. Ya, memang itu kita. Tanggapan Bapak seperti apa? Tanggapan saya, kalau saya lihat dari gambar, itu memang udah nggak ada nelayan kecil. Karena di gambarnya itu udah steril. Perahu-perahu pun udah nggak ada. Karena usaha-usaha nelayan kecil ini udah nggak ada. Dibongkar. Khawatir karena apa? Nanti kemana kita akan nih? Lempar awal pemerintah kita ditempatkan di mana untuk mencari ikan. Sedangkan pemerintah dia makan dari hasil jeripaya nelayan, minimal ikan yang dia makan itu. Terakhir mungkin Pak, melihat tanggul yang sudah dibentuk, kemudian juga ada reklamasi, belum lagi rencana soal giant seawall. Harapan Bapak sebagai seorang nelayan yang ingin disampaikan kepada pemerintah apa Pak? Harapan saya sebagai nelayan dan teman-teman yaitu tolong diperhatikan oleh pemerintah nelayan kecil. Keluhannya, kebutuhannya, apabila tidak melaut dalam 1 bulan, 2 bulan karena cuaca, kita tidak ada bantuan dari pemerintah saat ini. Ini adalah tanggul yang kemudian sudah dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, NCICD, tapi emang sayangnya ada dampak-dampak lainnya yang kemudian dirasakan oleh para nelayan, yaitu tidak adanya dermaga permanen yang kemudian menyulitkan mereka untuk memastikan kondisi kapal mereka aman ketika memang cuaca sedang buruk, saudara. Kita melihat bagaimana tanggul laut ini sebagai proyek yang ambisius karena ini akan melintasi banyak sekali wilayah dan sangat membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Tapi di sisi lain belum teruji juga sebenarnya apakah memang giant seawall itu bisa menahan ataupun setidaknya mengurangi dampak dari krisis iklim, khususnya banjirop yang dialami oleh kawan-kawan yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Giant seawall ataupun tanggul laut di Pantura Jawa melintasi banyak sekali daerah. Ini akan memakan biaya lebih dari 1.200 triliun, yang artinya ini akan berdampak pada beban hutang yang akan ditanggung oleh anak cicit kita. Kami tidak melihat adanya satu upaya gitu ya dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk kemudian mengajak kawan-kawan yang ada di pesisir, baik nelayan, perempuan nelayan, orang yang terdampak hari ini banjirop, kawan-kawan yang hidup di desa tenggelam, untuk berdiskusi sebenarnya tentang pembangunan giant seawall ini gitu. Kalaupun mereka dilibatkan gitu ya, itu sifatnya tidak
tidak partisipasi yang bermakna gitu. Dari sisi dampak yang akan dirasakan, kerusakan dari giant seawall ini kalau kemudian masih terus sedemikian ambisiusnya dibangun, pertama tentu akan berdampak pada kerusakan ekosistem baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Karena tentu untuk membangun giant seawall butuh material ataupun bahan-bahan seperti pasir, batu gitu yang kemungkinan besar akan diambil dari sumber daya yang ada di darat maupun yang di darat ya kalau untuk batu dan lain-lain gitu. Selain kalau untuk pasir, kemungkinan terbesar adalah akan diambil dari pasir laut. Kawan-kawan ini sudah semakin kesulitan untuk mencari ikan. Kalau kemudian negara masih terus memaksakan proyek ambisius ini gitu ya, ini akan membuat mereka semakin tidak bisa mendapatkan ikan. NCIC di fase B dan C yang kita sebut dengan Giant Seawall, kawasan pengembangan terpadu, dan ada kemudian kawasan bisnis. Ya. Istilah Jakarta tenggelam bukan hanya sekedar narasi, tidak juga berlebihan atau malah menyebar kekhawatiran. Faktanya, penurunan permukaan tanah dan naiknya permukaan air laut menjadi bukti di depan mata yang kian nyata. Garis pertahanan laut di Teluk Jakarta mesti dijaga. Peristiwa merembesnya tanggul di kawasan Pantai Mutiara mengingatkan kita agar lebih waspada. Air laut yang masuk ke permukiman hingga kini masih memicu kekhawatiran hal serupa. Jangan sampai tanggul laut jebol. Pemerintah berupaya membenahi tanggul pada akhir tahun 2025 lalu. Namun pertanyaannya, apakah tanggul ini cukup kuat untuk menahan massa air laut? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN punya data penelitian turunnya permukaan tanah setiap tahunnya. Salah satu penyebab yang ikut memicu hal ini adalah penggunaan air tanah yang dilakukan secara masif. Tapi ada faktor lain yang sangat krusial di sini, yaitu karena penyedotan air tanah. Bisa jadi karena penyedotan yang terjadi di aquifer dangkal, pada air tanah dangkal. Sehingga kalau kita lihat penurunan yang terjadi itu ada sifatnya sporadis. Guna menekan penggunaan air tanah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong masyarakat beralih ke layanan perpipaan Pamjaya. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebenarnya cukup bagus ya, mempunyai program bersama-sama dengan Pamjaya ya. Jakarta diperkirakan di 2030 itu bebas terhadap penyedotan air tanah dalam. Pemerintah pusat juga memiliki upaya proyek strategis nasional bertajuk Giant Seawall atau GSW. Proyek ini digadang-gadang menjadi benteng terakhir untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman peningkatan permukaan air laut. Sejak dicanangkan, Giant Seawall mengalami perubahan desain dari waktu ke waktu. Kini GSW resmi dikelola oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang dibentuk sejak Agustus 2025 silam. Tak tanggung-tanggung, tanggul laut raksasa ini diklaim tak hanya melindungi peradaban ekonomi, namun mampu bertahan 100 hingga 200 tahun ke depan. Proyek GSW akan fokus pada area percontohan di Teluk Jakarta dan Semarang. Di tengah pembangunan yang dikebut, keamanan dan kualitas bagi masyarakat harus menjadi jaminan. Saudara, ancaman Jakarta tenggelam kini sudah berada di depan mata dan tentu bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Lalu apa sesungguhnya siasat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan ibu kota tidak tenggelam di masa depan? Saya akan berbincang secara langsung dengan Koordinator Staf Sus Gubernur DKI Jakarta, Profesor Firdaus Ali. Prof, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, Prof, kita tahu bahwa narasi terkait dengan Jakarta yang di masa depan diprediksi akan tenggelam ini semakin menyeruak ke permukaan. Apa siasat dan strategi dari Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa ibu kota kita tidak tenggelam di masa depan? Laju turun muka tanah kita di Jakarta ini tertinggi di planet ini saat ini, setelah Mexico City, Bangkok, Yokohama, dan Jakarta. Tertinggi di dunia. Ya, dengan rata-rata ya 12 cm per tahun, walaupun juga ada titik tertentu 34 cm per tahun gitu ya. Di sisi lain, dampak dari pemanasan global, naiknya suhu planet ini, ya es mencair, muka air laut juga naik rata-rata 5 sampai 6 mm per tahun.
Dalam konteks itulah kemudian gagasan untuk membangun National Capital Integrated Coastal Development yang disebut dengan NCICD. NCICD digagas ini dalam konteks apa? Dalam konteks dari jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang. Terbagi atas dua fase sebetulnya. Fase pertama itu bagaimana menyelesaikan fase A, yang kita sebut dengan tanggul pesisir dan tanggul sungai di muara. Dan untuk tempat kita berdiri saat ini, Prof, ini tanggul pesisir yang tadi Prof sebutkan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Prof, landscape ini akan seperti apa? Oke, ini kita sekarang berada di dekat Ancol ya. Dan ini baru saja kita selesaikan akhir tahun kemarin. Ini bagian dari fase A tanggul pantai. Saya ingin tanyakan bahwa sebelumnya, Prof Firdaus, narasi soal tidak hanya NCICD, tetapi juga Giant Seawall, ini menjadi pertanyaan di tengah publik. Saya ingin tanyakan, apakah ini yang disebut dengan Giant Seawall? Oh tidak, tanggul lepas pantai itu kita sebut dengan fase B dan C. Jadi itu yang kita sebut dengan Giant Seawall. Kalau ini bukan Giant Seawall. Ini bukan Giant Seawall ya? Ya, tapi adalah tanggul pantai pesisir bagian dari NCICD. Giant Seawall juga bagian dari NCICD. Oke, boleh kita lihat, Prof? Sekarang kita sengaja meninggikan jauh lebih tinggi dari tanggul-tanggul yang sudah kita bangun selama ini. Tujuannya buat apa? Setidaknya dalam katakan 20 tahun ke depan sampai Giant Seawall terbangun, ini efektif untuk melindungi daratan Jakarta. Untuk tingginya ini berapa, Prof? Ya, 2,4 meter. 2,4 meter. Ya, dari mean sea level sebetulnya. Dari permukaan laut rata-rata. Ya? Untuk anggaran sendiri total selama pengerjaan ini? Tentunya anggarannya sangat besar sekali. Ya, kalau kita ingin menyelesaikan tanggul fase A ini semuanya, ya setidaknya kita butuh anggaran ya lebih dari 15 triliun. Lalu untuk Giant Seawall yang nantinya akan ada di ibu kota, posisinya di mana, Prof? Oke, jadi kalau kita tarik garis lurus dari Marina Ancol ini, kira-kira 9,6 km nanti dari sini ke 9,6 km, artinya di tengah laut? Di tengah laut, ya dengan kedalaman rata-rata 16 sampai dengan 19 meter batimetrinya, minus di bawah gitu kan. Tanggul NCICD fase B dan C yang kita sebut dengan Giant Seawall, ya kira-kira panjangnya nanti kira-kira 42 km. Untuk di wilayah Jakarta? DKI dan plus sedikit Banten dan sedikit Bekasi. Ya totalnya. Lebar di permukaannya 250 meter. Otomatis di bawah base-nya itu kira-kira hampir 750 meter. Jadi kita akan mendapatkan tambahan daratan baru di luar reklamasi yang akan kita selesaikan nanti. Di atasnya itu nanti akan ada spot kawasan pengembangan terpadu. Nanti akan ada MRT di sananya, akan ada LRT, akan ada highway, dan ada kemudian kawasan bisnis. Boleh kita tasarnya, Pak ya? Saya akan tunjukkan saudara, ini adalah tanggul pesisir ya, dan berbeda dengan Giant Seawall. Ketika tadi disebutkan bahwa tanggul pesisir ini ataupun fase A dari NCICD ini sudah rampung, sementara masih ada pekerjaan ke depan Giant Seawall di Jakarta di tengah laut. Proses pembagian pekerjaannya dengan pemerintah pusat seperti apa? Tanggul Giant Seawall NCICD yang B dan C tadi ini membutuhkan biaya yang sangat masif sekali. Sangat masif sekali. Ya kenapa? Karena kita harus mereklamasi daerah yang di tengah laut. Kita akan mencarikan skema pembiayaan yang tidak tergantung dari APBD maupun APBN. Tetapi bukan berarti tidak ada APBD, APBN, tetap ada, karena itu bentuk komitmen dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka serius yang melindungi Jakarta, ya, dan perkiraan untuk wilayah DKI Jakarta sendiri itu ya sangat masif sekali. Setidaknya kita butuh 120 triliun. 120 triliun hanya untuk di Jakarta DKI saja. Yang kemudian jadi pertanyaan juga bahwa ini semacam mimpi besar dari pemerintah kita untuk kemudian membangun Giant Seawall, katakanlah di sepanjang Pantura. Kalau tidak salah panjangnya bahkan hampir 500 km. Dan untuk di wilayah Jakarta sendiri pertanyaannya dimulainya kapan? Kita mengharapkan September tahun 2026 ini sudah kita mulai dengan membangun perkampungan nelayan modern terpadu. Akan ada tempat pelelang ikan, akan ada cold storage, akan ada hunian nelayan, dan akan ada dermaga untuk nelayan, dan juga ada sekolah untuk nelayan. Apakah kemudian ini sudah dapat dipastikan, bahasa sederhananya mungkin tidak ada
kebocoran atau hal-hal lain yang kemudian bisa saja kembali mengakibatkan potensi ibu kota kita tenggelam? Kita ingin memastikan bahwa kota ini akan eksis katakan 5 abad, 10 abad ke depan. Ya, untuk itulah kemudian sistem proteksi yang kita bangun harus betul-betul paripurna. Ancaman yang pernah dikatakan Jakarta akan tenggelam itu bisa saja terjadi kalau kita tidak mengantisipasinya. Ini fakta. Setelah saya berada di wilayah perbatasan Jakarta Utara, saya akan tunjukkan satu tugu yang begitu menggambarkan betapa ekstrimnya, betapa masifnya penurunan tanah di ibu kota DKI Jakarta. Saya akan tunjukkan. Ada tulisan di bagian paling atas, permukaan tanah di Jakarta Utara tahun 1974. Apa maknanya? Saya akan tanyakan kepada Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota Universitas Trisakti. Terima kasih Pak Yayat untuk waktunya. Saya ingin langsung bahas Pak. Di bagian paling atas, tulisannya permukaan tanah Jakarta Utara tahun 1974. Maknanya apa? Nah, ini adalah saksi tentang penurunan permukaan tanah di Jakarta. Jadi kalau ditanyakan, wah ini Pak tingginya hampir 4,5 meter. 4,5 meter. 4,5 meter. Artinya aja di tahun 74 muka tanah Jakarta posisinya masih tidak terlalu jauh dengan laut gitu ya. Saya ingin tegaskan, artinya itu adalah ketinggian tanah di tahun 1974. Ya, jauh di atas kepala di kita. atas kepala kita. Betapa kondisi tanah kita sudah turun hampir lebih 4,5 meter dibandingkan tahun 74. Ini di Jakarta Utara, ini di Jakarta Barat, dan ini di Jakarta Timur. Dan ini hari ini kita di sini. Penurunan tanah itu apakah kemudian hanya dipengaruhi oleh satu faktor, eksploitasi air tanah, atau mungkin pembangunan yang masif juga turut mempengaruhi itu, Pak? Ya, pengambilan secara berlebihan itu akan mempengaruhi struktur kondisi tanah itu sendiri. Ditambah dengan tekanan intensitas pembangunan secara masif yang kadang-kadang terus terang saja tidak memperhatikan kondisi kelaikan bangunan tersebut. Apakah artinya kecepatan dari penurunan permukaan tanah ini semakin meningkat? Iya, jelas. Wilayah mana yang paling rentan? Wilayah yang paling rentan ini utara, jelas. Kemudian Jakarta Barat sebagian. Nah, demikian juga Jakarta Timur. Artinya ancaman yang pernah dikatakan pada tahun 2055 Jakarta akan tenggelam itu bisa saja terjadi kalau kita tidak mengantisipasinya dan tidak melakukan upaya pengurangan pengembalian air tanah secara berlebihan. Artinya analisa terkait dengan prediksi Jakarta mungkin saya tenggelam itu bukan isapan jempol belaka. Ini fakta yang menunjukkan bahwa laut itu udah segitu loh. Laut itu udah. Bahwa ada sejumlah program yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari tanggul mitigasi, kemudian juga ada tanggul pengaman laut, dan yang lebih luas lagi ada giant seawall. Sudah tepatkah kebijakan itu? Nah, tanggul itu NCICD-nya dibangun, tapi pertanyaannya berapa kuat, berapa lama dia bertahan? Karena ada namanya degradasi struktur. Degradasi struktur itu adalah kondisi tanah menurun, strukturnya juga bisa menurun, bisa juga korosi atau dipengaruhi oleh kondisi bangunan yang mengalami pelapukan atau perubahan karena tekanan air laut. Artinya memungkinkan jika suatu saat tanggul tersebut mengalami kebocoran. Bisa. Pembangunan teknis tanggul itu harus memperhatikan aspek tekanan gelombang, tekanan kondisi tanah yang bisa mempengaruhi ketahanan temboknya, bukan sekedar membuat tanggul. Penurunan permukaan tanah dan potensi Jakarta tenggelam itu bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi juga mungkin, mohon maaf, kegagalan tata kota di ibu kota. Jakarta bukan kota yang didesain sejak awal. Nah, jadi bisa dikatakan kota yang tidak didesain, tidak direncanakan sejak awal, dia akan tumbuh kembang seiring dengan dinamika masyarakatnya, sehingga infrastrukturnya tidak memperhatikan mitigasi kebencanaannya. Mungkin saran dari Pak Yayat, dalam waktu dekat, menengah, hingga panjang, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi potensi Jakarta tenggelam? Nah, pertama begini,
DKI Jakarta sudah punya mencanangkan program 100% air minum perpipaan. Nah, artinya apa? Dia punya target supaya pengambilan air tanah itu tidak terus-menerus terjadi secara eksploitatif. Tapi pertanyaannya, 100% ini konsumennya siapa? Pembangunan mall, apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, dan semuanya, industri. Nah, apa mampu tidak kita mensuplai air untuk kebutuhan industri? Artinya, yang kedua, pengendalian tata ruang. DKI harus berani mengeluarkan namanya ruang mitigasi bencana rentan bencana. Nah, dikeluarkan aja. 1, rentan penurunan permukaan tanah, rentan rob, ya kan, rentan gerakan tanah, dan rentan lainnya. Cuman kalau kita keluarkan orang takutnya apa? Nilai propertinya turun. Itu yang dikhawatirkan, kadang-kadang membuat orang galau. Tapi menurut saya tegas saja, mitigasi seperti ini, penanganan infrastrukturnya dilakukan untuk pencegahannya. Bahwa ancaman itu tetap akan datang, tapi yang penting adalah bagaimana kita mengamankan dan melakukan penataan ulang terkait kondisi Jakarta.